Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dionysius Marcel Ginting, Zulfikar Ali Ritonga, Dwi Utami Cahyati, Rinanda Suci Syafitri, dan saya sendiri Dava Febrianda. Kami dari kelompok 2 membawakan materi yang berjudul Peran Pemimpin dalam Pendelegasian Wewenang Organisasi. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang pertama, yaitu wewenang menurut pendapat ahli. Yang pertama, Ralph J. Davis. Delegation of authority is merely the phase of the process in which authority of assigned function is released to position to be exercised by their incumbent. Artinya, pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Menurut Melayu SPH 1, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakan atas nama delegator. Selanjutnya, kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan. Ada 4 diantaranya. Yang pertama, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, penerimaan delegasi yang menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Dan yang terakhir, pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. 4. Pendelegasian wewenang. Yang pertama, pemimpin memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer yang tinggi. Yang kedua, memberikan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian, dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. Yang selanjutnya, delegasi pemimpin. Yang pertama itu, seorang pemimpin menghadapi lebih banyak pekerjaan lebih dari normal dapat dilaksanakan oleh satu orang. Yang kedua itu, mendelegasikan kekuasaan merupakan langkah penting untuk mengembangkan para bawahan. Yang ketiga, kelancaran organisasi diperlukan oleh suatu perusahaan apabila para manajer berhalangan. Tugas-tugasnya dapat dilaksanakan oleh orang lain. Yang keempat itu, mendelegasikan wewenang adalah anak kunci organisasi. Peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang. Yang pertama, menetapkan atau memberi tanggung jawab kepada seseorang. Hal ini menimbulkan agar seseorang bertanggung jawab dengan tugas sekaligus untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, memberikan wewenang untuk berbuat sesuatu, yaitu hak untuk melakukan sesuatu dengan berbagai cara yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, membuat suatu pertanggungjawaban yang berkewajiban secara langsung dan menyelesaikan tugas yang sudah disepakati. Selanjutnya, studi kasus yang berjudul Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Pembagian Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan BTN Surakarta. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surakarta merupakan salah satu badan usaha yang kegiatannya bergerak di bidang jasa perbankan dan berusaha agar tetap hidup dan berkembang sehingga dapat mencapai tujuan dan dapat melayani serta memenuhi keinginan masyarakat sebaik mungkin. Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surakarta menginginkan agar semua karyawan dapat melakukan pekerjaan atau tugas dengan baik, tetapi dalam hal ini masih mengalami suatu masalah atau hambatan. Pada bagian unit-unit kerja masih terlihat adanya pembagian kerja yang kurang baik, perangkapan tugas dalam pelaksanaan, pembagian tugas masih sering terjadi sehingga fungsi dari organisasi yang sesungguhnya kurang berjalan dengan baik atau semestinya. Karena masing-masing tugas memerlukan waktu dan konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut agar diperoleh hasil yang maksimal. Pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada bawahan masih kurang tegas dan kurang luas. Pimpinan masih turut campur dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan karyawan tidak percaya diri
dan tidak dapat melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diserahkan kepadanya dengan baik. Karyawan dapat bekerja secara efektif bila karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan pembagian kerja. Dikarenakan pendelegasian wewenang dan pembagian kerja merupakan aspek penting dalam manajemen suatu organisasi yang berkaitan dengan prestasi kerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya guna mencapai tujuan perusahaan. Maka penulis tertarik meneliti masalah tersebut, yaitu dengan mengangkat judul Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Pembagian Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pendelegasian wewenang dan pembagian kerja. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu prestasi kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bank, tabungan negara, kantor cabang Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bank, tabungan negara, kantor cabang Surakarta yang berjumlah 84 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner atau angket. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur skor pada angket adalah skala Likert. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linear berganda, yaitu melalui uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Berdasarkan analisis data di penelitian ini dengan menggunakan regresi linear berganda, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, terdapat pengaruh antara pendelegasian wewenang terhadap prestasi kerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan Gibson, Donnelly, dan Ivancevich, bahwa pendelegasian wewenang merupakan prinsip organisasi yang mempengaruhi kerja individu. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Koscielny Devi, yang mengatakan bahwa pendelegasian wewenang berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Shekari, Nayen, dan Nouri menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara proses pendelegasian wewenang terhadap tingkat efektivitas kerja. Penelitian yang dilakukan Sutrisno juga menemukan bahwa pelimpahan wewenang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh antara pembagian kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Implikasi dari penelitian ini adalah dapat memperkuat teori yang menyatakan bahwa pendelegasian wewenang merupakan keputusan pengorganisasian yang paling mempengaruhi kerja individu. Pendelegasian wewenang merupakan upaya untuk mengurangi beban kerja manajer yang terlalu banyak. Pendelegasian wewenang memungkinkan manajer untuk lebih fokus terhadap pekerjaan-pekerjaan penting demi tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja. Kepercayaan yang diberikan manajer kepada bawahan melalui pendelegasian wewenang akan meningkatkan semangat kerja karyawan, karena dengan kepercayaan tersebut mereka merasa dibutuhkan dan selanjutnya akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya tersebut. Dengan demikian, pendelegasian wewenang dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan. Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai masukan bagi manajer untuk mau melaksanakan pendelegasian wewenang. Karena semakin tinggi pendelegasian wewenang yang dilaksanakan, berdampak semakin tinggi pula prestasi kerja karyawan. Kesimpulan, peran pemimpin adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf bawahan tersebut, sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya serta dapat mempertanggungjawabkan hal yang didelegasikan. Saran: melalui pembahasan peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang ini, diharapkan agar kita mengetahui atau memahami arti pendelegasian wewenang dan peran pemimpin dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian hasil kerja kami dari kelompok 10, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.